Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi materi Adobe Photoshop-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari pembahasan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas berkenaan dengan cropping dan erase tool ya, cropping dan erase tool. Jadi misalkan teman-teman saya buka sebuah gambar, umpama gambar ini teman-teman ya. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, ini dia. Fungsi cropping teman-teman ya, fungsi cropping itu digunakan untuk memotong bagian gambar tertentu ya. Untuk memotong bagian gambar tertentu. Biasanya efek crop ini juga dipakai untuk membuat ukuran-ukuran foto. Misalkan foto 3x4, 2x3, 4x6 dan seterusnya, tergantung ukuran yang diinginkan. Nah, cropping itu teman-teman itu ada di sini. Nah, ini dia teman-teman cropping. Ya, ini dia cropping. Diklik saja. Nah, biasa di atas ini teman-teman ada pengaturan dari croppingnya, ukuran dari cropnya, lebarnya mau berapa, tingginya mau berapa. Kalau misalkan kosong seperti ini tidak ada pengaturan, maka kita bebas menggunakan ukuran sesuai yang diinginkan. Caranya tinggal diklik tahan saja dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti ini teman-teman. Misalkan saya ingin memotong gambar katak ini seperti ini saja misalkan ya, dan ini masih bisa diedit lagi teman-teman, diarahkan ke bawah atau diarahkan ke atas, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, untuk arah atau area pemotongan gambarnya. Kalau misalkan sudah selesai, jangan lupa tekan centangnya ini teman-teman. Nah, ini dia ya, klik centangnya, maka gambar akan terpotong sesuai dengan arah yang diinginkan tadi, yang sudah ditentukan tadi, gitu ya teman-teman. Itu cara kerja croppingnya. Dan biasanya cara kerja crop ini teman-teman digunakan untuk membuat ukuran untuk cetak foto teman-teman. Misalkan teman-teman mau buat cetak foto ukuran 3x4 ya, ukuran foto 3x4 itu biasanya di bagian atas ini teman-teman ya, itu langsung dibuat ukuran. Misalkan 3x4 itu, foto 3x4 itu ukurannya 2,7 cm kali 3,7 cm atau 2,8 cm boleh, 3,8 cm pun boleh. Kalau ingin melihat acuan, teman-teman bisa cari di Google ya, bisa cari di Google ukuran foto dalam senti. Nanti di sana teman-teman banyak melihat referensi ukuran-ukuran ukuran-ukuran untuk cetak foto ya. Misalkan saya ambil yang seperti ini teman-teman, 2,7 cm kali 3,7 cm, lebarnya 2,7, tingginya 2,7. Karena kalau misalkan kita buat ukuran foto-foto tertentu, misalkan 2x3, 3x4 atau 4x6, itu tidak utuh atau tidak murni ukuran itu teman-teman. Karena setiap foto biasanya ketika dicetak itu kan ada list, ada area warna putih di sekeliling fotonya. Jadi tidak murni kita menggunakan ukuran misalkan 3x4 harus 3x4 cm, tidak ya, atau 4x6 harus 4x6 cm, tidak. Biasanya dikurangi, kalau enggak 0,3 atau 0,2 cm dari ukuran aslinya. Sisanya untuk apa? Untuk list putihnya teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah tekan enter saja teman-teman, dan resolusinya 300 ya teman-teman. Biasanya resolusi cetak itu 300. Nah, tinggal 300 pixel per inch. Ya, tinggal di enter, tep. Maka nanti ini ketika ditarik teman-teman, klik tahan, tarik dari satu sisi ke sisi lainnya, ini dia tidak mungkin akan melebar ke samping, tidak mungkin, karena ukurannya sudah terpatok, yaitu 2,7 kali 3,7. Ini mau ukurannya dibuat seberapa pun tampilannya ya, itu ukurannya akan tetap segitu teman-teman. Ya, itu ukurannya akan tetap segitu. Nah, misalkan dipaskan posisinya seperti ini teman-teman. Kalau sudah dicentang, maka ini gambar dengan ukuran 2,7 kali 3,7 cm
ya. Nah, kalau mau dicetak teman-teman, siapkan lembar kerja barunya menggunakan file new, kemudian pilih teman-teman, dikasih warna, dikasih judulnya misalkan cetak foto, umpama ya teman-teman, misalkan cetak foto. Kemudian dipilih ukuran kertasnya pakai international paper. Biasanya kertas foto itu ukurannya A4 biasanya teman-teman ya. Diklik aja A4, resolusi 300, klik OK saja langsung. Nah, akan muncul lahan seperti ini teman-teman. Tinggal diklik saja gambar yang sudah dipotong tadi, klik tahan, geret aja teman-teman ke area cetak A4 nya ini. Nah, ini ukuran foto 3x4 teman-teman. Kalau mau diperbanyak, teman-teman bisa menekan tombol ALT di keyboard ya, ALT di keyboard sampai dia muncul seperti ini teman-teman. Tekan ALT di keyboard, nah sampai ada tanda panahnya berubah menjadi hitam dan putih seperti ini teman-teman ya. Klik tahan aja, klik tahan, geret, lepas, klik tahan, geret, lepas. Tinggal mau dicetak berapa lembar fotonya ini ya, arahkan saja di gambarnya sampai ada tanda panah hitam dan putih seperti ini, dua seperti ini teman-teman. Klik tahan, geret ya, arahnya ke bawah, horizontal atau vertikal terserah teman-teman ya. Itu untuk mencetak foto. Adapun kalau ukurannya, teman-teman bisa melihat atau mencari di Google ya untuk ukuran foto dalam satuan senti. Insya Allah di sana banyak referensinya teman-teman ya. Itu menu dari crop tool ya, atau efek cropping pada gambar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas eraser ya, eraser tool atau penghapus ya di Photoshop. Saya akan buka gambar dulu, misalkan gambar ini dan gambar ini, tekan Ctrl ya kalau ingin memilih lebih dari satu gambar. Ctrl gambar ini, kemudian saya mau pakai gambar yang ini teman-teman. Nah ini dia, open. Jadi nanti otomatis ada 3 gambar yang terseleksi atau terbuka. Nah ini dia teman-teman. Nah, eraser ini teman-teman fungsinya untuk menghapus ya, untuk menghapus objek gambar di Photoshop. Menunya ada di sini teman-teman. Ini dia ya, eraser itu ini dia. Nah ini dia eraser tool ya, eraser tool. Kalau ini saya klik teman-teman, klik ya, maka kursor akan berubah menjadi lingkaran seperti ini teman-teman, sama seperti brush. Cara kerjanya pun persis sama seperti brush. Mau dibesarkan pakai tutup kurung kurawal, mau dikecilkan pun menggunakan buka kurung kurawal ini. Nah, tutup kurung, buka kurung. Nah, nanti gambar ini kalau saya sapu teman-teman, kalau disapukan seret, maka akan terhapus. Warna putih ini, hasil hapusan warna putih ini itu berasal dari warna background ini teman-teman. Nah ini dia ya, warna background ini. Kalau warna background ini saya rubah teman-teman, saya klik, kemudian saya rubah warna merah, misalkan saya klik OK ya, saya hapus lagi, maka berubah menjadi merah karena objek dasar backgroundnya berwarna merah. Efek penghapusan juga teman-teman bisa kita pilih persis sama seperti brush ya, seperti efek penghapusan menggunakan efek daun. Nanti ini akan berubah juga teman-teman. Jadi penghapusnya ini atau format hapusannya dia bentuknya daun seperti ini teman-teman ya, dihapus dalam bentuk daun, atau bentuk penghapusan brush yang lainnya. Silahkan teman-teman coba. Ini sudah kita bahas di pembahasan materi brush sebelumnya, yaitu untuk erase tool. Kemudian teman-teman di erase tool juga ya, di erase tool juga, misalkan saya kembalikan dulu di history ya teman-teman. Saya kembalikan di history ini, saya kembalikan seperti semula gambarnya. Saya klik, nah maka gambar akan kembali seperti semula. Erase tool ini juga teman-teman bisa kita manfaatkan untuk menggabungkan beberapa gambar ke gambar yang lain. Misalkan seperti ini teman-teman, saya mau memasukkan gambar kodok ini, saya klik tahan ke sini ya,
Nah, seperti ini teman-teman. Umpama saya agak besarkan ya. Caranya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mengatur ukuran dari gambar, klik aja salah satu titik note ini teman-teman ya. Nah, titik-titik note ini diklik aja, klik, nanti dia tinggal disesuaikan aja, klik tahan. Kalau sudah selesai dicentang. Nah, kemudian saya ingin juga masukkan gambar ini teman-teman, klik tahan, masukkan ke sini, misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini misalkan saya balik teman-teman, saya klik tahan, saya balik ke sini gambarnya. Nah, silahkan teman-teman atur posisinya, mudahnya seperti apa teman-teman mengatur, silahkan. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, saya centang. Nah, perhatikan teman-teman, saya kembali ke layer. Perhatikan teman-teman, di sini ada dua layer ya. Layer 1 itu layer kodok. Saya rubah aja supaya mudah. Kodok. Layer 2-nya ini layer dino. Enter. Saya klik di layer kodok. Kemudian saya akan menghapus beberapa bagian di layer kodok ini menggunakan erase. Jadi kita bisa menggunakan eraser tool ini teman-teman. Habis gitu pakai format yang biasa aja lah, yang seperti ini misalkan ya, pakai yang ini, yang hardnessnya bisa teman-teman sesuaikan lah, sesuai kebutuhan. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya, saya agak besarkan lagi. Nah, misalkan seperti ini. Bagian yang ingin dihapus disapukan saja teman-teman. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin menghapus bagian kodok yang sebelah sininya misalkan ya teman-teman. Kemudian bagian ini teman-teman saya hapus. Klik tahan aja, disapu. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa gambar dengan menggunakan erase tool ini tanpa menggunakan seleksi misalkan ya, tanpa menggunakan seleksi, tapi tetap hasilnya lebih optimal menggunakan seleksi teman-teman ya. Terus saya kembali lagi ke layer dino. Saya klik layer dino. Saya lakukan hal yang sama, bagian yang tidak perlu saya hapus. Nah, seperti ini teman-teman ya, bagian yang tidak perlu saya hapus seperti ini. Oh, itu ada bagian yang belum terhapus ternyata di bagian kodoknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, saya kembali lagi ke layer kodok teman-teman. Bagian yang masih ketinggalan saya kembali hapus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita aktif di layer kodok, kita lakukan penghapusan di dinosaurus, ini tidak akan berpengaruh. Karena ketika kita bekerja itu tergantung aktifnya di layer mana. Kalau di layer kodok ya kodok yang akan berpengaruh. Kalau di layer dino ya dino yang akan berpengaruh. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini salah satu fungsinya eraser tool, yaitu kita bisa menggabungkan beberapa gambar dengan menghapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan di gambar tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan gambar gabungan yang bisa dikatakan variatif lah untuk digabungkan menggunakan efek dari eraser tool.